Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Hari ini saya akan membawakan review untuk market pada perdagangan 8 Juli tahun 2020. Akhirnya hari ini IHSG breakout level psikologis 5.000 ya. 5.000 itu angka round number, salah satu angka round number, dan IHSG berhasil ditutup di atas itu. Besar harapan saya IHSG bisa berlanjut ya. Karena cukup lama juga nih IHSG mau naik ke 5.000 nggak bisa-bisa. Hari ini perdagangan ditutup baik ya, plus 1,79% dan asing membukukan net buy 78,2 miliar. Ini keren banget ya. Jadi semoga tren ini berlanjut untuk besok. Oke, kita coba lihat hasil screening. Ternyata hasil screening hari ini IHSG yang nopang banyak ya, cukup kuat. Salah satunya sektor finance ya, naik 3,6% ya, didukung oleh BCA dan BRI. Ini kebetulan sekali hasil screeningnya cukup banyak ya. Jadi kalau tumpang tindih dengan request yang datang dari teman-teman, saya fokus ke hasil screening aja karena hasil screening ini adalah panduan buat kita untuk esok hari. Kita mulai dari Unilever. Unilever bagus ya ini ya, dia sudah breakout dari V-line dan kebetulan Skyline, V-line, selendang jadi satu. Wah, ini karena dia sideways ya, bergerak masih sideways, di range sideways. Saya lihat ini cukup menarik ya. Transaksi juga baik, transaksi juga oke. Saya lihat kita bisa nih untuk manfaatin momentum untuk naik sampai ke areal ini T1 di 8.350 ya. Kira-kira masih 3%-an ya. Untuk 3% dalam beberapa hari saya lihat sih layak untuk diperjuangkan ya, layak untuk diperjuangkan. Jadi Unilever boleh dicermati untuk besok. Lalu WG hari ini setelah kemarin sempat konsolidasi, hari ini breakout ya, hari ini breakout. Targetnya saya dia akan menguji resisten lagi di level 220 ini ya. Ingat beberapa kali udah, ini kali yang ketiga nih kalau dia mau menguji V-line. Semoga bisa berhasil ya. Transaksi juga oke, volume juga bagus. Bisa dicermati nih, bisa dicermati ya. Bisa dicermati. Untuk besok juga oke ya. Lalu BRI hari ini juga breakout ya, breakout. Ini cakep banget. Tapi saya BRI masih melihat ini nih. Ini level, sebentar, warnanya saya terangkan dulu. 3.200 ya. 3.200 jadi resistennya. Kalau bisa breakout 3.200 bisa ke sini nih. Ke V-line dulu deh, atau mungkin ke level 3.350-an. Ini oke banget nih. BRI oke karena satu, fundamental sahamnya bagus. Jadi kita cenderung kalau untuk BRI buy-nya di support sebenarnya, cicil beli. Ya, walaupun sempat bikin galau ya, kemarin-kemarin banyak yang galau, yang bertanya, Pak BRI gimana, hold apa enggak. Nah, kan BRI saham tabungan, jadi saya sih kemarin ada yang saya instruksikan hold, dan kalau seumpama nggak tahan, mau pindah juga silakan ya. Nah, United Tractor juga boleh dicermati. Kemarin kita lihat dia hari ini dia bisa breakout dari V-line. Ini mau breakout nggak jadi, dia koreksi, dan hari ini sanggup dia breakout. Dan saya lihat ini ada suatu pola kecil, pola cup and handle kecil ya di areal ini, yang mana saya lihat potensial breakout kalau dia confirm bisa ke 19.775 ya, 19.775. Saya rasa ini
cukup relevan ya 19775 ini. Transaksi juga oke, volume juga menarik ya. Itu United Tractor, WSBP. WSBP juga saat ini menguji resisten. Walaupun begitu transaksi masih belum menarik, saya lihat. Kalau saya sih cenderung jujur kurang berapa suka sama saham ini, tapi bagi beberapa teman yang mau masuk silakan. Nah, tapi ingat ini asing masih jualan terus ya. Jadi kalau ada yang lain why not gitu ya, mending yang lain kalau saya. MDKA akhirnya breakout lagi ya, breakout all time high-nya dia. Ini saham uptrend ya, saham uptrend. Nah, teman-teman kemarin banyak yang bertanya, saya bilang selama masih ada di areal selendang ini hold aja, karena saham ini posisinya uptrend. Kalau mau masuk, baru mau masuk gimana? Kalau baru mau masuk biasanya begitu break all time high, dia biasanya sempat lanjut dulu beberapa saat, habis itu dia koreksi lagi. Nah, manfaatin buy on weakness aja ketika dia koreksi ya. Jangan di buy on high, nanti beli di pucuk nanti kesannya. Lalu BBTN juga sama, secara midterm dia sudah menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Saat ini akan menguji tren jangka panjangnya di V-line ya. Kalau bisa rebound bagus, transaksinya bagus ya, Bank BTN ini transaksinya bagus. Jadi masih layak untuk di hold ya. INKP ini hari ini keren banget ya, keren banget. Nah, hampir mencapai target saya di 7.600. Ini target. Bapak Ibu silakan nonton video-video saya sebelumnya. 7.600 ini jadi target saya ya. Nah, ini nanti selanjutnya saya mungkin akan lihat apakah bisa menguji resisten 8.450 dan 9.325 ya. Kita akan lihat beberapa waktu ke depan ini. Semangat ya, semangat. Tentu saja tidak lupa kalau lihat INKP side by side nih ternyata sama Tekim. Nah ini range areanya nih kemarin nih. Ini range kalau dia cut loss atau kalau nggak support ya, ini range support dan ini range untuk target. Nah, ini target saya ke 7425. Kalau bisa breakout ini ya ke 7.900. Transaksinya juga cakep sekali ya. Untuk Tekim masih hold lah, masih oke ya. Lalu ada Wika ini masih di areal sideways sebenarnya, belum breakout, belum tanda-tanda breakout. Nah ini saya melihat coba ya, kalau bisa breakout 1.300 menarik kayaknya nih ya. Kalau bisa breakout T1 ini cakep juga. Jadi kalau bisa sampai 1.300 target kita ke 1430. Ini belanjaannya banyak nih ya, belanjaannya banyak. Jadi pilih dengan seksama ya, pilih dengan seksama. BSDE pun sama, ini juga cakep, menarik nih untuk buy on weakness. Ini bagus nih. Ini resistennya praktis sebenarnya nggak banyak nih kalau BSDE. Praktis resistennya T2, kalau dia bisa mampu breakout T2 ke T3, udah gitu aja. Saat ini target saya ke T2 dulu. Ini menarik nih BSDE. Dimas tadi sempat saya kode. Nah, ini cakep ya, target ke V-line. Tadi sempat saya broadcast ya, pantau ya, di sela-sela kesibukan saya tadi saya sempat pantau dan oke. Nah, Weton juga oke, target V-line. Transaksi juga mulai bagus nih ya, silakan dicermati. BNI sama kayak BBTN nih, breakout, cakep lah ini. Target ke V-line ya. Nah, ada BMRI sama ya, finance modelnya begini semua nih, breakout ya. BBCA yang keren lah, BBCA kita udah kode ya dari beberapa hari yang lalu ya, selama di atas V-line ini cakep sekali dan dia terus naik ya. Weekly-nya coba kita cek weekly-nya keren banget ya. Kemarin kita udah cek selama dia di atas skyline ini bagus ya. BCA kita udah kode ya beberapa hari ini. Kita udah kode. Nah, target terdekat saya ke 33.150 ya. Tapi biasanya dia akan swing dulu ya, biasanya dia nggak langsung
Nggak tahu deh ini bisa langsung apa enggak, tapi biasanya dia swing ke 28.850 kan, yang mana areal skyline, langsung dia mulai lanjut lagi. Itu yang sehat ya, itu yang sehat. Jadi jangan langsung ngegas gitu. Saya kepengennya begitu ya, tapi nggak tahu, bagaimanapun juga market yang menentukan. Envy hari ini oke ya. Ini saham lapis 3. Kalau bisa breakout skyline cakep ya. Asing juga kelihatan masuk, walaupun saya nggak tahu ini asing apa aseng ya. Saham model begini kita jangan lihat asing atau kita nggak usah lihat asing sih sebenarnya. Pura lanjut lagi hari ini. Wow, keren banget ya. Keren banget Pura. Ini total udah hampir 50%-an nih kalau dari sini ya. Dari kemarin kita bahas Pura. Keren sekali. Apik juga tanda-tanda bagus ya. Transaksinya cukup menarik, walaupun saya lihat pernah nggak liquid. Saya nggak tahu nanti akan seperti apa transaksinya ke depan. Tapi kelihatannya sih cukup ada penunggunya, maintain juga, di maintain. Ini salah satu saham yang di maintain ya. Citra baru bangkit juga dari areal support. Target saya bisa rebound ini ya. Telkom kemarin sempat saya kode ya, buy on weakness nih, ternyata hari ini naik lagi, lanjut lagi ya. Congrats. Ini saham cukup lamban sih, cukup butuh kesabaran orang untuk bisa trading di saham ini ya. Nah, Pegas hari ini juga bagus, ini juga pada dasarnya mid-term uptrend nih. Jadi oke, pada dasarnya ini oke, masih oke lah. Pegas harus sabar juga ya. Bobotnya berat Pegas tuh. BJTM ini mirip-mirip sama BR ya. Lanjut nih ya. Kemarin naik terus koreksi. Nah, ini sekarang menguji resisten yang sama di V-line. BJTM kalau bisa naik ini bagus nih ya. Cermati, silakan dicermati. Asri properti hari ini bangkitnya tipis-tipis ya. Saya masih kurang suka, transaksinya masih belum terlalu liquid. Terakhir PNBN juga ini kalau nggak salah transaksinya juga, nah ini transaksi juga kecil ya. Saya kurang menarik, saya nggak rekomen. Ingat, pilih transaksinya dulu ya. Oke, sekarang saya akan coba lihat apakah kita ada yang tidak bersinggungan dari hasil screening tadi ya. Kita coba cek, saya coba lihat. Ya, yang nggak bersinggungan itu ada Tower. Coba kita cek Tower. Nah ini kayak gini ya, kalau udah break all time high biasanya dia koreksi dulu. Nah itu kemarin makanya bagi teman-teman yang break all time high biasanya pada ada yang ada yang jualan, terus nanti tunggu ketika dia koreksi. Nah kalau sekarang saat ini gimana? Saya bilang jaga trailing stop. Kalau besok dia bikin lower low, silakan jualan dulu ya, silakan jualan dulu. Lalu ada Waskita. Waskita masih belum menarik karena belum bisa BTB ya, masih belum bisa break top box ini. Dia masih ya sideways ya, masih sideways. Saya sih lihat masih belum ada harapan untuk Waskita. Jadi yang lain aja. Saat ini banyak kok saham-saham yang lebih menarik dari Waskita ya. Kalau posisi nyangkut gimana? Kalau dia breakout bagus, tapi kalau dia begitu-begitu aja mending pindah kapal aja. Sebagian boleh di switch ya, switch pindah ke saham lain. Nah, ini Asus kemarin sempat saya kode juga. Asus adalah saham yang buy on weakness. Ini juga masih sideways, tapi pada dasarnya dia ada di atas V-line, skyline dan di atas V-line ya. Oke nih, Asus masih oke, masih hold aja, masih sideways tapi ini. Kalau mau jualan dulu boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Dan catatan sudah posisi profit ya. BTPS hari ini breakout
V-line lagi ya, akan bagus kalau bisa lanjut ya. Akan bagus kalau bisa lanjut. TCPI. Nah, TCPI breakout dari, dia rebound bukan breakout, rebound dari support. Ini pokoknya dia tertahan di sini. Ini nih mirip-mirip lah ini ya, sejalan. Kayak masih tertahan di area ini. Ini kalau spekulatif buy, targetnya ke sini dulu deh, ke T3 Skyline. Bisa nggak nih? Spekulasi aja. PTPP posisi uptrend, secara midterm dia uptrend, jadi saya lihat dia akan menguji resisten di V-line. Kita uji aja, kita lihat aja berapa waktu ke depan. Transaksinya juga masih bagus kok, nih masih bagus transaksinya. Ya, nggak apa-apa, hold aja, masih boleh hold. Semen Gresik, nah semen Gresik, wah ini siap meledak juga nih kayaknya nih ya. Naik turun di V-line tapi tertahan di area support nih, selendang. Hold aja dah. Kalau jebol itu silakan jualan dulu ya. Ini juga masih aman ya, masih aman. Silakan ditahan. Jasa Marga ini posisi masih uptrend ini ya, di atas V-line malah ini. Cakep lah ini Jasa Marga. Era kepentok V-line ya. Ini kalau bisa breakout V-line cakep nih. Tapi saat ini kelihatannya masih belum bisa. Ini ada resisten di sini nih, ada gap nih. Nah, ini gap ini dia belum bisa nutup nih. Mau nutup tepatnya, mau nutup tapi masih maju mundur cantik katanya orang ya. Belum bisa nih kayaknya nih untuk nutup gap. Lagi konsolidasi. Tahu-tahu kaget ya, bisa tiba-tiba tahu-tahu nutup gap, biasanya suka gitu ya. Nah, Excel juga pada dasarnya masih oke, saya masih hold nih. Kemarin sempat bikin galau, tapi kayaknya besok masih trending, masih oke nih. Wika, tadi Wika udah dibahas belum ya? Nah, Wika juga oke. Properti hari ini rebound cantik lah ya, rebound tipis ya. Lumayan, tapi belum sampai breakout ya. BBKP, nah, BBKP masih sideways, sempat kena sentimen negatif, tapi sahamnya malah naik. Orang banyak bilang gitu. Kalau saya sih, kalau kena sentimen negatif, walaupun sahamnya naik, saya juga nggak mau beli ya, karena beresiko. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang posisinya rugi tipis atau untung tipis, mending jualan dulu. Tapi kalau sekarang saat ini mau bertahan dulu, boleh nggak? Boleh. Pokoknya ketika dia breakdown, selendang ini jualan dulu ya, di bawah selendang jualan dulu, karena dia beberapa kali tertahan selendang nih. Ya, kalau dia jebol ini jualan dulu. Karena apa? Kemungkinan kita bisa serok di sini. Kalau jebol ini bukannya lebih cilaka, ya. Support itu ada, jangan dianggap ini ya. Itu kan namanya level support ya. Itu kalau jebol support berarti udah nggak ada tahanan lagi, nggak ada pendukungnya lagi ya. Itu bahaya. Inco setelah kemarin rebound, hari ini kayaknya nutup gap. Nah, ini trennya saya lihat masih oke ya. Dia selama ada di atas 3050 masih oke ya. Siap-siap rebound aja lagi. Mika masih sideways oke ya. Ini masih tertahan di selendang. Kelihatan banget nih, ini cakep banget nih. Kok bisa ya gitu. Ada yang tanya kok bisa ya rebound persis di selendang terus dia, nah, ya nggak tahu juga. Moga-moga besok dia bisa lanjut lagi ya. Bisa lanjut lagi. UNTR. Wah, UNTR tadi udah bahas belum ya? Cakep nih UNTR nih. Ya. Kayaknya udah bahas deh. Transaksi juga masih oke. Udah breakout, target ke 19.775. Oke. Sekian dulu market review dari saya. Sudah malam, harus segera upload. Semoga besok market mendukung ya, kayak kita tadi, hijau royo-royo. Stay healthy, stay safe, dan God bless you all.